Audio Jungle. Sekalian, kita masih berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa peduli dan loyalitas yang tinggi hingga tuntas dan berkualitas. Jadi tidak hanya melakukan tugas, melakukan tugas misalnya sapu rumah, lalu rumahnya disapu, tetapi di bawah kolong tidak disapu, dia hanya menyapu yang kelihatan. Ya disapu sih disapu, tetapi tidak berkualitas. Karena apa? Tidak semuanya disapu. Nah, ini tidak tuntas, ini tidak berkualitas. Jadi harus tuntas. Saya kasih tugas kepada kalian, kalau saya suruh mengerjakan tugas 1 sampai 10, maka kerjakan 1 sampai 10 dan perhatikan baik-baik. Kalau saya suruh 4 baris misalnya 1 jawaban, maka kamu harus mengerjakan 4 baris 1 jawaban. Dan kualitasnya juga yang penting, ya. Jadi bukan asal dikerjakan, tetapi berkualitas sesuai dengan tuntutan materi itu, tuntutan guru yang mengajarkan, tuntutan saya sebagai guru yang mengajarkan kamu tentang bertanggung jawab. Nah, kita akan masuk dalam diskusi tentang tokoh berikut, ya. Nah, walaupun tadi saya sudah kemarin kita sudah jawab beberapa tokoh yang tidak bertanggung jawab, tapi akan saya bukakan kembali di sini supaya kamu lebih memahami dan mengerti tentang bertanggung jawab itu, ya. Sekali lagi bahwa di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang kalau kita melihat dalam sikap hidupnya ada perilaku ketidak bertanggungjawaban yang dilakukan. Tetapi ada juga tokoh-tokoh Alkitab dalam contoh ini kita lihat memiliki perilaku bertanggung jawab yang patut kita contoh. Kalau di sini nanti ada contoh seperti Simpson yang tidak bertanggung jawab, jangan kita tiru seperti itu, ya. Nah, yang pertama kita diskusikan adalah Hakim-Hakim 13 sampai pasal 16. Pertanyaannya, apakah Simpson orang yang bertanggung jawab sebagai hakim bagi Israel? Kami jelaskan di situ. Kita tahu bahwa Simpson ini adalah seorang nazir, ya kan? Dia nazir artinya sudah dikhususkan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan di mana bagian tubuhnya tidak boleh disentuh atau dicukur, yaitu rambutnya. Itu Simpson itu, ya. Kalau dicukur rambutnya, dia menjadi botak karena kekuatannya ada di rambutnya, maka pada saat itu dia akan menjadi lemah, tidak memiliki kekuatan. Tetapi Simpson gara-gara ketidak bertanggung jawabannya, dia harus rela mengorbankan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya, bahkan mengorbankan nyawanya. Baik, Nehemia pasal 2 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nah, di situ saya suruh kamu untuk menjelaskan tanggung jawab yang dilakukan Nehemia dalam membangun atau pembangunan tembok Yerusalem. Nah, kamu baca nanti di situ bagaimana dia membangun tembok itu. Matius pasal 25. Nah, nanti dijelaskan di situ tentang tanggung jawab orang percaya terhadap sesama yang menderita. Kamu baca ayat itu, lalu jelaskan. Apa sih tanggung jawab orang ketika kita melihat orang yang haus, orang yang lapar, orang dalam penjara, orang yang tidak memiliki pakaian, bagaimana tanggung jawab kita? Kemudian dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Nah, di sana kamu dapat menjelaskan tentang perilaku orang yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab dalam ayat tersebut. Nah, ini banyak tugas-tugas, ya. Tugas pribadi, sebutkan dan jelaskan 7 ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Kemudian, kedua, sebutkan 7 ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian membuat sebuah karya. Ini tugas keterampilan, ya. Menyajikan karya tulis tentang ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Ditulis minimal 4 lembar minimal, ya. Nah, isinya apa? Kontennya apa? Ada judul di situ, kemudian ada pengertian tentang ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Tulis apa itu? Pengertiannya, ciri-ciri itu apa? Pribadi dewasa itu apa? Bertumbuh itu apa? Nah, gitu, ya. Baru kasih pengertiannya lagi. Nah, kemudian bahaslah
tentang ciri-ciri itu. Bahas tentang ciri-ciri apa? Sebutkan satu-satu ciri-ciri pribadi yang bertumbuh orang dewasa, apa misalnya bertanggung jawab, bahas dulu itu. Nah ya, kan beberapa minggu yang lalu kita sudah menuliskan ada 9 ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa ya. Bisa nggak dari situ dasarnya? Bisa saja. Kamu harus pintar. Kemudian apa? Pengalaman hidup penulis. Pengalaman ya. Ini pengalaman. Bukan pengakaman. Pengalaman hidup penulis. Nah, jadi pengalaman kamu, penulisnya kan kamu ya. Anak-anakku semuanya. Kelas 10. Penulisnya kamu. Tulis dong pengalaman kamu tentang ciri-ciri bertanggung jawab itu. Pernah nggak kamu bertanggung jawab? Gitu ya. Kemudian setelah rampung semuanya itu, udah kamu bahas, sudah menulis pengalaman kamu, kemudian berikan kesimpulan kamu ya tentang pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Berikan kesimpulan kamu seperti apa. Oke? Nah, kemudian ada proyek tanggung jawab. Ya, ini cukup banyak ya tugas-tugas ini ya. Tugas-tugas ini bisa diangsur-angsur ya, jangan usah kamu berkata, oh banyak banget ini tugas. Nggak harus hari itu kerja, ini bisa sampai 2 minggu. Ya, ini bisa sampai 2 minggu tugas ini, tapi harus dikerjakan, wajib dikerjakan. Mau SMA, mau SMK, wajib dikerjakan tugas ini. Nah, membuat sebuah proyek tentang tanggung jawabmu. Setiap hari selama belajar di rumah ini selama 7 hari. Jadi hanya 7 hari, 7 hari itu 1 minggu ya. Catat apa yang kamu lakukan, buat tabel seperti berikut ini. Contohnya, begini nah, nomor 1, kan nggak susah ya, bikin nomor 1, hari Senin tanggal 17 bulan 12 tahun 2008, misalnya, yang kamu kerjakan, mengerjakan PR bahasa Indonesia misalnya, mengerjakan PR bahasa agama, kemudian menyapu rumah, kemudian di sini mungkin apalagi nih mengepel rumah dan seterusnya. Kemudian keterangannya di sini tuntas dikerjakan apa tidak? Tuntas dikerjakan, tidak tuntas dikerjakan. Misalnya PR agama tidak tuntas dikerjakan. Tulis saja. Namanya juga bertanggung jawab. Ini jangan ada kebohongan di sini. Kalau kamu ada berbohong berarti kamu tidak bertanggung jawab itu. Nah, oke ya. Jadi selama 7 hari kamu tulis ini ya, selama 7 hari. Jadi satu hari itu 1 lembar ya, 1 hari 1 lembar ya. Ingat, 1 hari 1 lembar. Misalnya Senin tanggal 17 bulan 12 yang kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama mungkin mengerjakan PR, yang kedua menyapu halaman, yang ketiga mengepel rumah, yang keempat apalagi memasak dan seterusnya. Kemudian di keterangannya tuntas atau tidak tuntas ya. Rasa ini gampang, tidak susah, tinggal niat kamu. Baik. Dari materi pembelajaran ini, karena ini adalah akhir dari pembelajaran kita tentang kedewasaan pribadi dewasa, maka dapat kita simpulkan dalam bahan ini kita telah belajar apa artinya menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah masyarakat. Bersuka, mari bersuka.